Kena satu masalah, mungkin masih belum terasa. Kena dua masalah, mulai was-was. Kena tiga masalah, mulai ragu. Kena masalah lain, akhirnya mau tak mau jadi pesimis. Bayangan dan mimpi akan kesuksesan bersama Anies seolah buyar dan pecah berantakan. Nasdem hanya memikirkan enaknya ketika mengusung Anies, tapi tidak memprediksi faktor-faktor tak terduga lainnya. Optimisme di awal memang bisa bikin orang melayang ke langit dan lupa daratan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Hari ini saya akan membahas tentang Nasdem yang mulai terlihat pesimis. Awal-awal, Nasdem memutuskan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Nasdem saat itu terlihat cukup yakin dan percaya diri dengan keputusan tersebut. Mereka bahkan nekat mendeklarasikan Anies di tengah momen Indonesia berduka karena tragedi Kanjuruhan. Mereka seolah tidak peduli dengan penilaian dari publik. Bahkan ketika Jokowi ditanya soal pendeklarasian Anies, dia tidak mau menjawab dengan alasan negara masih berduka. Mungkin saat itu, Nasdem seolah yakin Anies akan membawa kesuksesan besar untuk Nasdem. Anies dianggap sebagai mesin politik yang unggul. Bahkan Surya Paloh saat ditanya kenapa memilih Anies, dia lontarkan balik pertanyaan tersebut dengan sebuah pertanyaan, "Why not the best?" Seolah dia ingin meyakinkan publik bahwa Anies adalah salah satu calon presiden yang the best. Tapi dalam perjalanan, kenyataan tidak semudah mimpi. Rintangan demi rintangan bermunculan. Badai yang datang ternyata lebih gede dari perkiraan awal. Nasdem pasti tersentak karena tidak menyangka keputusannya mengusung Anies akan menjadi sebuah bumerang yang berbalik arah. Nasdem lumayan terkejut ketika banyak kritikan yang datang usai Nasdem mengusung Anies. Kalau meminjam istilah hiperbola dari Anies, hujatannya menggetarkan, mirip air bah yang menggelegar. Pelan tapi pasti, berbagai survei menyebut Nasdem makin jeblok dan terancam tak lolos ke Senayan. Bahkan lembaga survei kredibel seperti Lingkaran Survei Indonesia (DNJA) memprediksi Nasdem akan gagal karena elektabilitas hanya 3,9%. Nasdem terlihat tegar, terlihat masih bisa bertahan. Mereka masih belum terlalu peduli dengan kritikan dari pihak lain. Mereka yakin apa yang mereka lakukan sudah benar. Mengusung Anies adalah keputusan tepat. Kalau menurut perkiraan saya, Nasdem menjadi sedikit down ketika Jokowi mulai menunjukkan tanda-tanda tidak setuju dengan manuver Nasdem. Mulai dari Jokowi yang menolak dipeluk Surya Paloh di acara Hari Ulang Tahun Golkar ke-58, lalu memberi pesan bernada sindiran bahwa jangan terburu-buru dan sembrono mendeklarasikan capres. Selain itu, Jokowi juga tidak hadir dalam acara Hari Ulang Tahun ke-11 Nasdem. Memang, ini karena Jokowi sedang sibuk-sibuknya menghadiri KTT ASEAN di Kamboja, serta persiapan menggelar KTT G20 di Bali. Tapi masalahnya, video ucapan selamat ulang tahun dari Jokowi juga tidak ada. Nasdem mungkin tidak menyangka Jokowi bisa bersikap seperti itu. Jokowi seolah cuek. Ini seperti disambar petir di siang bolong. Siapa sangka Jokowi yang biasanya kalem, santai, tidak reaktif, jago menahan diri, tidak emosional, ternyata diam-diam membuat Nasdem terkaget-kaget. Selain itu, Nasdem yang mau mendeklarasikan koalisi dengan PKS dan Demokrat pada tanggal 10 November kemarin malah batal karena berbagai isu. Dan isu ini mencuat karena ada dugaan bandar belum sepakat. Kini Nasdem seperti kebingungan. Rasa optimis di awal perlahan mulai berkurang, diganti dengan rasa pesimis. Nasdem seperti mulai kehilangan daya juang dan daya tempur, seolah ada perasaan bahwa mereka akan kalah sebelum berperang. Akhirnya, Nasdem sendiri yang mengatakan tidak menjamin Anies bakal mendapat tiket untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Surya Paloh mengatakan Anies baru calon nominasi Nasdem, sehingga masih perlu tambahan portofolio lain
untuk memenuhi syarat pencalonan sehingga Nasdem sendiri tidak bisa menjamin. Nasdem mulai berpikir realistis. Salah satunya adalah perolehan suara partai di pemilu 2019 yang hanya 10,3%. Suara Nasdem tidak cukup untuk mengusung Anies sendirian tanpa koalisi. Koalisi yang terjalin selama ini juga tidak begitu mulus. Masing-masing punya kepentingan sendiri dan harus diakomodir pula. Dengan mengatakan Anies belum tentu bisa jadi capres, ini adalah ucapan seorang yang mulai ragu dengan kemampuan dirinya. Biasanya ucapan-ucapan mereka terdengar bombastis dan kadang hiperbola. Tapi saat ini Nasdem mulai realistis, bahkan mulai mengatakan tidak ada jaminan Anies akan ikut pilpres. Bahkan baru-baru ini, Surya Paloh mengaku akan mengoptimalkan kepemimpinan di Nasdem untuk membawa partainya berhasil mencapai satu lompatan yang lebih jauh di pemilu 2024. Dan jika hasil yang didapat ternyata mengecewakan, dia menilai dirinya harus keluar dari Nasdem. Bukankah ini adalah sikap mental yang berbeda jauh saat pertama kali mengusung Anies? Jalan menuju Pilpres 2024 masih panjang. Belum juga 2 bulan sejak mengusung Anies, daya juang Nasdem mulai surut. Nasdem diserang masalah dari berbagai penjuru angin. Hasil survei merah semua. Jokowi mulai menjauh, bahkan mulai cuek. Koalisi banyak syarat dan halangan. Ini adalah pukulan yang cukup telak bagi Nasdem. Kena satu masalah, mungkin masih belum terasa. Kena 2 masalah, mulai was-was. Kena 3 masalah, mulai ragu. Kena masalah lain, akhirnya mau tak mau jadi pesimis. Bayangan dan mimpi akan kesuksesan bersama Anies seolah buyar dan pecah berantakan. Nasdem hanya memikirkan enaknya ketika mengusung Anies, tapi tidak memprediksi faktor-faktor tak terduga lainnya. Optimisme di awal memang bisa bikin orang melayang ke langit dan lupa daratan. Akhirnya Nasdem kini sadar, Anies bukan membawa berkah, tapi beban berat yang menenggelamkan kapal partai. Saat ini, mau mundur pun sudah tidak mungkin lagi. Para pemilih sudah lari ke partai lain. Satu-satunya cara adalah bertahan terus sampai titik darah penghabisan. Membuang Anies di tengah jalan malah membuat Nasdem makin terkucilkan. Kenapa? Karena Nasdem bakal dianggap seperti kutu loncat, oportunis, dan hanya memanfaatkan seseorang ketika masih bisa dimanfaatkan. Ini bisa bikin Nasdem makin jeblok dan tidak bisa dipercaya. Serba salah bukan? Nasdem ibarat membeli barang yang salah, tapi mau dikembalikan pun salah. Jadinya serba salah, maju kena, mundur kena. Sungguh aneh kalau Nasdem tidak panik hingga saat ini. Makanya, jangan sembrono dan terlalu prematur mendeklarasikan seseorang. Tidak selamanya menjadi yang pertama itu menguntungkan. Jangan dipikir Nasdem pertama kali gerak cepat mendeklarasikan seseorang sebagai capres akan memberikan keuntungan politik. Nyatanya Nasdem babak belur meski baru menempuh 10% perjalanan menuju Pilpres 2024. PDIP yang notabene partai terbesar saja tidak sekencang itu mendeklarasikan capres, meski Ganjar adalah calon pemenang Pilpres terkuat di berbagai survei. PDIP bisa saja bernafsu dan segera mengusung Ganjar, lalu gerak cepat kampanye ke seluruh Indonesia. Justru PDIP kabarnya akan deklarasi di tahun depan, dekat-dekat pendaftaran capres. Ini namanya slow, santai sambil memantau situasi dari lawan. Bukan ugal-ugalan ingin jadi yang pertama, tapi jadi yang pertama terperosok. Nasdem perlu belajar dari partai senior yang lebih berpengalaman soal ini. Anies pula yang dirangkul, habislah sudah. Suara Anies malah lari ke PKS. Nasdem dapat remah roti doang. Kini nasi sudah menjadi bubur, dan buburnya tak enak pula. Nasdem terpaksa harus memakannya. Sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.